Salah satu ciri-ciri orang yang toksik itu adalah manipulatif, dan kalau orang yang manipulatif akan menghalalkan segala cara supaya kita bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk supaya kita tidak meninggalkan orang tersebut. Halo everyone, selamat datang kembali di YouTube channelnya Akiko Lahitani. Kali ini kita bakalan ngobrol tentang toxic people. Sebelumnya aku juga pernah bahas tentang toxic relationship, dan kali ini kita bakalan bahas secara lebih mendalam lagi tentang toxic people. Gimana sih caranya kita tahu ciri-ciri bahwa orang tersebut adalah toxic? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu toxic people gitu kan. Jadi toxic people ini kalau misalkan kita artikan dalam arti yang sangat sederhana, yaitu seseorang yang menunjukkan perilaku yang negatif terhadap orang lain sehingga menimbulkan orang yang di sekelilingnya itu merasa frustasi atau tersakiti, atau bahkan mungkin ya bisa membuat orang tersebut menjadi seorang yang lebih buruk. Dalam artian toxic people ini kayak membawa energi negatif ke orang-orang di sekitarnya. Itu definisi sederhana untuk memahami apa sih itu sebetulnya toxic people gitu ya. Terus pertanyaan kedua muncul, kenapa sih orang ini bisa toksik gitu kan? Karena pasti setiap perilaku yang ditunjukkan oleh manusia itu ada penyebabnya. Ada yang nge-trigger kenapa sih orang tersebut berperilaku toksik. Jadi most of the times atau kebanyakan orang yang toksik ini dilatar belakangi oleh stres dan trauma mereka sendiri gitu. Jadi di masa lalu atau masa kecilnya mereka memiliki pengalaman-pengalaman negatif atau stressful events atau pengalaman traumatis yang membuat mereka menjadi seseorang yang toksik di kemudian hari. Nah, biasanya orang yang toksik ini ketika dia mengalami peristiwa yang bikin dia stres atau sesuatu yang bikin dia traumatis, dia ini nggak tahu gimana caranya untuk handle stres dan trauma mereka. Akibatnya, jadi dia menunjukkan perilaku negatif tersebut kepada orang lain gitu. Padahal mungkin dia sebetulnya nggak sadar gitu. Dia hanya tidak tahu gimana caranya merespon ke peristiwa traumatis atau stressful event secara sehat atau in a healthy manner ya. Jadi dia karena tidak tahu gimana caranya healing atau dealing dengan masalahnya dia sendiri, dia jadi merefleksikan energi yang ada di dalam dirinya ke orang lain gitu. Jadi dia tidak tahu gimana caranya untuk sembuh dari trauma atau stressful event dalam hidup dia, sehingga dia menjadi seseorang yang sangat toksik gitu. Nah, si toxic people ini nggak cuman ada di dalam romantic relationship ya, karena mungkin sebelumnya juga aku pernah bahas tentang toxic relationship. Tapi sebetulnya toxic people ini nggak harus selalu toxic partner atau pasangan yang toxic ya. Toxic people ini bisa tentunya ada di romantic relationship. Bisa juga temen yang toxic ya dalam friendship. Terus juga bisa dalam lingkungan kerja gitu. Ada kolega yang juga termasuk toxic, atau mungkin bahkan bos kita yang toxic gitu kan. Dan toxic people ini juga bisa jadi ada di dalam keluarga kita gitu. Jadi dalam segala bentuk hubungan sosial itu sangat memungkinkan kita bertemu dengan orang yang toksik gitu kan. Jadi nggak selalu dalam hubungan romantis aja gitu, tapi kita bisa jadi punya keluarga yang toksik, kita bisa jadi punya tetangga yang toksik, kita bisa jadi punya kolega tempat kerja yang toksik gitu kan, atau misalkan kita bisa berteman dengan orang yang toksik gitu. Jadi toxic relationship ini atau toxic people ini nggak harus selalu romantic partner gitu. Nah, terus apa sih yang disebabin atau dampak dari seseorang berperilaku toksik gitu? Misalkan nih kita bukan korban ya, kita berada di dalam lingkungan seseorang yang toksik gitu loh. Si orang toksik ini bisa menyebabkan 4 kind of ya. Kalau misalkan aku kelompokkan itu ada 4 dampak yang bisa ditimbulkan dari seseorang yang toksik. Dia ini biasanya perilakunya abusive ya gitu. Abusifnya ini dalam bentuk verbal, dalam bentuk emosional, dalam bentuk seksual, atau dalam bentuk fisik. Jadi beda-beda gitu kan. Perilaku abusive yang ditunjukkan oleh orang yang toksik ini nggak mesti selalu sama gitu. Ada orang yang memang toksik secara verbal, ada orang yang toksik secara fisik gitu kan. Ada orang yang memang toksik secara emosional, ada orang yang toksik secara seksual. Dalam artian gitu, dampak yang ditimbulkan dari seorang yang toksik ini bisa berbeda-beda gitu kan. Ada yang memang menimbulkan semuanya, tapi ada juga yang cuman misalkan ini dia toksik
toxic secara emosional aja gitu, bikin orang yang di sekelilingnya itu capek secara emosi. Ada orang yang emang toxic secara verbal gitu, omongannya tuh nyinyir gitu, bikin orang tuh sakit hati lewat ucapan dia gitu kan. Ada orang yang toxic secara seksual, dalam artian perilaku seksual ya gitu. Dan ada juga orang yang toxic secara fisik gitu kan, main fisik, nyakitin secara fisik gitu. Jadi beda-beda bentuk dampak dari toxic people ini gitu. Nah terus aku mau bahas 10 karakteristik atau ciri-ciri orang yang memang dia tuh toxic gitu. Siapa tahu kita tuh sebetulnya nggak tahu atau nggak ngeh ternyata orang ini tuh toxic gitu loh. Kalau misalkan ada salah satu dari 10 karakteristik ini di seseorang yang kamu kenal, bisa jadi orang ini adalah seseorang yang toxic. Ciri-ciri yang pertama yaitu manipulatif. Jadi manipulatif ini adalah hal yang paling general biasa kita temuin dari orang yang toksik. Jadi modus operandinya orang toksik ini adalah untuk ngebuat orang lain melakukan apa yang dia ingin lakukan gitu. Padahal mungkin orangnya itu nggak mau melakukan hal ini, tetapi karena dia manipulatif, dia bisa memutarbalikan fakta, dia bisa menghalalkan segala cara untuk buat orang lain melakukan sesuatu untuk diri dia gitu. Jadi orang manipulatif ini sangat berbahaya karena dia mungkin terlihat sangat baik tapi sebetulnya dia enggak gitu, karena dia manipulatif. Kita dimanipulasi, kita ditipu daya oleh orang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita sering kali encounter atau menemui seseorang yang secara tidak sadar membuat kita melakukan sesuatu untuk dia padahal kita sebetulnya nggak mau gitu, atau misalkan dia orang pandai memutarbalikkan fakta, pandai memutarbalikkan situasi, itu berarti dia orang manipulatif dan sudah termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang toksik. Ciri-ciri yang kedua yaitu dia orang lebih banyak menerima daripada memberi gitu kan. Contohnya seperti ini, misalkan kita lagi ulang tahun nih, kita ngajakin temen kita untuk dinner gitu kan, karena kita mau kasih traktiran ulang tahun kita. Nah dia orang ini pas ketika dia nyampe di tempat dinner bawaannya ngeluh mulu. Misalkan dia ngeluh, tempatnya nggak enak, makanannya nggak enak, segala sesuatunya itu nggak enak, bikin dia nggak nyaman gitu, sehingga kita merasa bersalah karena kita udah ngajak orang ini dinner di tempat pilihan kita gitu loh. Nah padahal kita yang ngasih ke dia gitu kan, kita yang ulang tahun, kita yang ngasih, dia orang yang komplain, dia orang yang marah-marah, nggak ngasih kado atau nggak ngasih apa-apa gitu kan. Sehingga kita merasa oke, supaya dia orang merasa lebih baik, kita tanya deh, kamu yaudah kamu maunya makan di mana, misalkan aku yang traktir deh gitu. Jadi kita end up ngasih lebih banyak ke orang ini gitu. Padahal sebetulnya misalkan dalam pertemanan, dalam hubungan apapun harusnya kan take and give itu balance ya, seimbang gitu. Tapi ciri-ciri orang yang toksik ini dia lebih banyak menerima daripada memberi gitu loh. Jadi dia berpikir bahwa dirinya itu adalah the center of the universe, segala sesuatu halnya itu harus selalu tentang dirinya gitu. Jadi itu ciri-ciri yang kedua, dia lebih banyak menerima ketimbang memberi gitu. Ciri-ciri yang ketiga, permintaan maaf mereka tidak tulus. Misalkan gitu kan, kita janjian makan sama pasangan kita lah gitu, jangan temen kita, misalkan janjian makan sama pasangan kita gitu, terus dia datang terlambat gitu kan, dia minta maaf, sorry nih gue terlambat gitu. Tapi dibalik alasan dia terlambat itu, dia kasih alasan, iya kenapa dia terlambat, misalkan karena dia baru aja bertengkar dengan orang tuanya gitu. Nah terus dia jadi bawa-bawa masa kecilnya dia, misalkan iya orang tuanya itu toksik gitu, masa kecilnya dia tidak bahagia gitu, setiap kali dia mau keluar dia harus berargumentasi dulu dengan orang tuanya sehingga dia menjadi terlambat. Terus dia juga bercerita betapa miserable-nya atau misalkan tersiksanya dia hidup dengan orang tua yang toksik gitu kan, dia menceritakan betapa menyedihkannya hidup dia gitu loh. Padahal simply dia cuma terlambat, kita nggak mau tahu alasannya apa, misalkan ya udah minta maaf, that's clear. Tapi biasanya orang yang toksik, dibalik alasan dia minta maaf itu ada alasan-alasan yang berusaha dia buat untuk membuat dirinya ini seperti seorang korban yang menyedihkan, sehingga at the end dia yang minta maaf terus kita kasihan gitu ke orang tersebut gitu. Jadi permintaan maafnya itu nggak tulus, selalu ada motif atau alasan dibalik apa sih permintaan maafnya itu gitu loh. Jadi dia tidak dengan tulus minta maaf, sebetulnya dia minta maaf supaya kita mengasihani dia gitu loh. Jadi bukan benar-benar tulus minta maaf. Ciri-ciri yang keempat, orang tersebut tidak bisa mendengarkan dengan sangat penuh perhatian gitu. Jadi misalkan nih kita cerita, kita curhat nih ke teman kita yang toksik, dia nggak bisa dengerin cerita kita. Jadi dia bener-bener nggak fokus gitu, pikirannya kemana-mana. Terus setiap kali kita ngomong dia selalu menginterupsi gitu. Dan misalkan ketika kita nanya, kamu paham gak sih gitu,
dia orang nggak akan paham karena dia nggak bener-bener mendengarkan gitu. Jadi dia mendengarkan cuman ya udah dengerin, tapi dia nggak bener-bener secara detail atau secara tulus memperhatikan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi dia nggak peduli apa yang kita omongin gitu kok. Dia selalu menginterupsi. Terus juga orang yang punya salah satu karakteristik ini, ketika dia mendengarkan seseorang curhat, dia malah balik curhat. Jadi kita yang niat curhat, malah orang ini balik curhat ke kita gitu loh. Itu salah satu ciri-ciri teman yang toksik gitu. Setiap kita mau curhat, lah malah dia yang balik curhat ke kita gitu loh. Karena dia nggak mampu, dia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara teliti atau secara seksama gitu. Dia orang nggak sabaran, dia orang nggak bisa dengerin cerita orang lain. Yang dia mau adalah orang lain dengerin cerita dia gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada salah satu teman yang kayak gitu, berarti orang ini toksik dan harus dijauhi karena nggak sehat. Ciri-ciri yang kelima, orang tersebut akan membuat kita merasa menjadi lebih buruk. Dalam artian misalkan setiap kali kita ketemu sama orang yang toksik ini, bukannya kita malah senang, bukannya kita having a good time with them, tetapi kita merasa frustasi, kita merasa capek, kita merasa aduh apaan sih nih orang gitu kan, malah bikin kita makin pusing aja gitu loh. Jadi setiap kali ketemu orang ini, kita tuh bukannya tambah merasa bahagia, bukannya kita merasa relief, bukannya kita merasa senang ya ketemu orang tersebut, tetapi itu kayak draining our energy gitu, kayak ngabisin energi kita aja gitu, bawaannya negatif terus. Jadi setiap kali kita ketemu orang ini, kita merasa low, kita merasa down, kita merasa sangat frustasi gitu sebetulnya gitu. Apapun alasan yang dibawa orang tersebut, setiap kali ketemu orang ini kita tuh malas, sesudahnya kita pasti merasa frustasi gitu. Jadi itu salah satu juga ciri orang toksik. Kalau misalkan setiap kali kita ketemu orang ini dan sesudahnya kita merasa menjadi seseorang yang lebih buruk atau kita merasa down, kita merasa frustasi, berarti orang tersebut adalah orang yang toxic. Ciri-ciri yang keenam, dia orang self-defeating atau dalam artian lain selalu bermain victim ya, selalu victimize themselves gitu kan. Jadi bukan salah satu sih, salah banyak dari ciri-ciri orang yang selalu victimize themselves itu adalah histrionic. Histrionic ini kayak dramatik, terus over emotional. Jadi sesuatu hal kecil aja itu dia reaksinya dramatis gitu loh. Padahal misalkan cuman dia beli kopi misalkan, terus kopinya itu dia minta untuk dikasih 2 sendok gula, tapi misalkan ternyata malah dapat 3 sendok gula atau malah kemanisan gitu. Itu hal kecil gitu buat kita, ya udah gitu, nggak apa-apa, that's okay. Tapi dia reaksinya itu dramatis, terus over emotional gitu. Yang tadinya misalkan kopi dia terlalu manis, dia nanti malah mengeluh dan jadi kemana-mana gitu, melebar kemana-mana. Dia nanti bakalan bawa-bawa soal masa kecilnya dia bakal bawa-bawa soal hubungan dia dengan orang tuanya, dia bakal bawa-bawa semua masalah dalam setiap masalah kecil yang terjadi gitu. Jadi dia reaksinya selalu over dramatic, selalu over emotional gitu loh. Terus juga orang yang victimize themselves ini juga dia itu biasanya borderline gitu. Ada apa sih namanya borderline personalities ini, kayak ada kelainan gitu loh dalam personality dia. Misalkan dia angry atau moody, ya jadi bawaannya tuh moody aja gitu, marah-marah terus gitu, nggak pernah bisa bahagia, ini salah itu salah gitu kan. Jadi orangnya itu misalkan 1 detik ini dia seneng, detik kemudian dia sedih, detik kemudian dia marah, detik kemudian dia frustasi gitu. Jadi dalam satu waktu yang singkat itu dia bisa menunjukkan segala macam emosi gitu loh. Dan biasanya juga orang yang borderline ini selalu marah, selalu serba salah, semuanya yang kita lakuin itu salah gitu. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan, punya orang tua, atau misalkan punya kolega yang apapun kita lakukan di mata mereka itu selalu salah, berarti orang tersebut itu adalah orang yang toxic gitu. Jadi dia selalu merasa bahwa dirinya ini victim gitu loh, atau korban gitu. Dia selalu mendramatisir situasi gitu. Terus orang ini juga biasanya pasif agresif gitu. Salah satu ciri orang yang selalu playing victim ini, dia adalah pasif agresif. Dia diam, tidak merespon apa-apa, tapi diamnya dia ini kayak silent treatment gitu loh, kayak bikin orang di sekelilingnya itu merasa bersalah gitu. Terus biasanya orang yang pasif agresif ini tidak selalu to the point, atau tidak selalu menunjukkan apa yang dia rasain. Misalkan gitu, dia ulang tahun, terus misalkan teman-teman kerjanya dia tuh gitu lupa untuk ngucapin selamat ulang tahun gitu, terus dia kayak acting
seolah-olah dia adalah orang yang paling baik, yang selalu mengingat tanggal-tanggal penting teman-temannya. Misalkan gitu, dia ulang tahun kita lupa gitu nggak ngucapin, terus dia bilang, "Hey, selamat ulang tahunnya, tapi ulang tahun kamu ini tanggal sekian." Iya, aku tuh nggak pernah lupa ulang tahun kamu gitu loh. Selalu ngucapin, selalu ngasih hadiah gitu. Padahal sebetulnya maksud dia itu mau ngasih tahu, "Hey, gue ulang tahun nih," gitu, ucapin ulang tahun buat gue. Tapi instead of bilang, "Kamu lupa ya, ini hari ulang tahun aku loh," dia kayak keliling-keliling dulu gitu loh. Jadi dia pasif agresif gitu, maksudnya A yang dilakuin B gitu. Jadi dia mengharapkan orang lain untuk mengerti maksud dia, tapi dia tidak mengutarakan gitu loh apa yang dia inginkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang toxic, pasif agresif ya ini orang gitu. Jadi kalau misalkan pasangan kita atau orang di sekeliling kita dia itu selalu bertindak pasif agresif, berarti dia salah satu orang yang selalu playing victim dan dia adalah orang yang toxic. Ciri-ciri yang ketujuh, benar ya 7. Dia ini orang yang selalu menyalahgunakan kekuasaan atau kekuatan, atau bisa kita sebut sebagai power abuse. Jadi biasanya orang yang memiliki kekuatan atau posisi atau jabatan tinggi, biasanya dia menyalahgunakan posisinya tersebut untuk mengintimidasi orang lain. Ini berarti dia toxic gitu loh. Jadi power abuse ini bukan berarti selalu datang dari bos ke bawahan ya, bukan dari atasan ke bawahan gitu. Tapi bisa jadi misalkan dalam suatu pasangan, karena kita dalam dunia yang patriarki, si suami atau si pasangan laki-laki merasa bahwa dia lebih berkuasa atas pasangan perempuan gitu. Jadi dia menganggap bahwa karena dia laki-laki, dia memiliki banyak kekuasaan, dia memiliki kekuatan, dia mengintimidasi dan menyakiti pasangan perempuannya yang dianggap lemah. Atau mungkin juga bisa dalam pertemanan, orang yang misalkan merasa dirinya lebih pintar, dia merasa dirinya lebih kaya, dia merasa dirinya lebih populer, dia mengintimidasi peer groupnya atau teman-temannya itu sebagai seseorang yang lebih lemah gitu. Jadi dia menggunakan power untuk menyakiti orang lain. Jadi kalau orang yang menunjukkan perilaku power abuse seperti ini, dia itu adalah orang yang toxic. Ciri-ciri yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah narcissistic. Jadi kalau orang sangat-sangat narsis, ini adalah salah satu trait atau ciri-ciri orang toksik. Jadi kalau misalkan dia narsis, segala sesuatunya harus tentang dia. Misalkan kita mau foto, dia maunya ada di tengah gitu, karena dia mau jadi center of attention gitu. Terus misalkan dia maunya kalau dia pergi ke kantor, pakaian dia yang paling modis, atau misalkan setiap kali dia ketemu teman-temannya, dia mau jam tangannya dia, handphonenya dia, tasnya dia itu yang paling bagus di antara teman-temannya. Jadi dia tuh super narsis, segala sesuatunya harus tentang dirinya, apa yang dia miliki itu harus paling baik, orang lain tuh nggak boleh lebih baik daripada diri dia, karena dia merasa bahwa dirinya adalah the center of universe gitu. Jadi ini adalah orang yang sangat narsis. Jadi kalau misalkan orang narsis itu adalah termasuk ke dalam orang yang toxic, dan kita mungkin harus jauhin orang-orang seperti itu. Ciri-ciri yang ke-9 itu adalah gaslighting. Pernah dengar atau mungkin kalian udah sering dengar yang namanya gaslighting. Jadi gaslighting ini secara artian harfiahnya ya, itu perilaku seseorang yang membuat orang lain mempertanyakan kredibilitas dirinya gitu. Jadi kalau misalkan gaslighting ini, misalkan nih ya, aku sama temanku ini selalu gaslightingku gitu. Jadi setiap kali aku melakukan sesuatu, ini orang tuh bikin aku mempertanyakan, bener nggak ya gitu, bener nggak ya yang aku rasain, bener nggak ya yang aku lakuin. Jadi orang yang gaslighting ini kayak selalu mempertanyakan, bukan mempertanyakan sih, membuat kita mempertanyakan diri kita sendiri gitu loh. Jadi orang ini tuh bisa jadi berusaha membuat kita menyalahkan diri kita sendiri gitu. Dia selalu bilang bahwa kita melakukan sesuatu yang salah, padahal enggak gitu loh. Jadi dia memberikan alasan yang tidak jelas untuk mempertanyakan kredibilitas diri kita gitu kurang lebih. Jadi gaslighting ini bukan ghosting ya. Jadi gaslighting ini orangnya tuh nggak ghosting kita, tapi dia bikin kita mempertanyakan eksistensi diri kita gitu. Kita merasa buruk, kita merasa sebagai orang yang kurang, atau kita merasa bahwa apapun yang kita lakuin itu salah gitu loh. Ini tanda-tanda bahwa orang tersebut gaslighting kita gitu loh. Jadi kalau misalkan ada seseorang dalam hidup kalian yang selalu membuat kalian mempertanyakan diri kalian, membuat kalian merasa tidak maksimal, membuat kalian selalu merasa bahwa kalian melakukan sesuatu yang salah, itu berarti orang lagi gaslighting kalian gitu.
Yang terakhir, yang ke-10, ciri-ciri orang yang toksik itu biasanya tiba-tiba dia jadi teman kita. Misalkan kita baru masuk ke tempat kerja baru, atau misalkan kita ada kolega baru gitu, tiba-tiba ini orang jadi deket banget sama kita dan jadi best friend kita, bestie forever gitu loh. Jadi orang ini bilang, ya nih bestie aku, padahal kita baru kenal seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan gitu, tapi tiba-tiba semuanya menjadi deket. Tiba-tiba kita merasa bahwa oh dia adalah best friend kita padahal baru kenal. Itu tanda-tandanya orang toksik. Karena secara keilmuan dalam membangun hubungan sosial itu nggak bisa terjadi dalam waktu yang singkat ya. Kita perlu waktu untuk mengenal orang tersebut, kita perlu waktu untuk membangun chemistry, kita perlu waktu untuk bisa terbuka, kita perlu waktu untuk mempercayai orang tersebut. Tapi dengan orang yang toksik, itu semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga dalam waktu 1 minggu tiba-tiba kita punya best friend baru. Itu tandanya orang tersebut adalah orang toksik. Anyway, thank you for watching. Itu tadi aku bahas 10 ciri-ciri orang toksik. Kalau misalkan kalian bisa mengidentifikasi salah satu dari 10 ciri-ciri tersebut, berarti orang tersebut adalah toksik dan kita harus siap-siap ngatur strategi untuk menjauhi orang tersebut. Jangan sampai sudah terlalu terlambat kita berada dalam suatu hubungan yang toksik dan sulit keluar. Karena salah satu ciri-ciri orang yang toksik itu adalah manipulatif, dan kalau orang yang manipulatif akan menghalalkan segala cara supaya kita bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk supaya kita tidak meninggalkan orang tersebut gitu. Alright, thank you and I'll see you in the next video. Bye bye.